Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Meskipun di situasi dinamika politik yang terus berdansa, tapi tetap jangan lupa bahagia. Kali ini saya ingin mencoba untuk mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat semua tentang momentum Hari Kemerdekaan RI, upacara HUT RI di Istana Merdeka. Waktu itu ada dua hal yang menarik pengen saya sampaikan di momentum itu. Yang pertama, kostum yang dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kenapa waktu itu Pak Jokowi memakai kostum budaya Jawa khususnya di Mataram, yaitu Amangkurat I. Khususnya itu baju kebesaran Amangkurat I. Sahabat-sahabat boleh cek sejarah Amangkurat I di Google, searching silahkan. Kesimpulannya, Amangkurat I dianggap sebagai raja yang zalim. Nah, ini yang saya heran kenapa di momentum HUT RI tanpa mengurangi rasa hormat kepada budaya, kenapa memakai simbol atau kebesaran, pakaian kebesaran Amangkurat I. Itu sengaja atau tidak sengaja, terencana atau tidak terencana, semacam kayak ayat-ayat ya, atau tanda-tanda atau hal-hal yang kemudian kita berspekulasi kenapa Pak Jokowi menggunakan baju kebesaran Raja Amangkurat I yang dikenal zalim. Meskipun awalnya tidak zalim, tapi akhirnya dikenal zalim karena terlalu banyak pemberontakan, singkat cerita. Karena terlalu banyak pemberontakan, pada akhirnya Amangkurat I disimbolkan, dikenang dan dikenal sebagai raja yang zalim. Yang kedua, di momen HUT RI yang kemudian saya tertarik untuk diungkap kembali adalah kenapa waktu itu panitia HUT RI di Istana Kepresidenan yang kemudian ada kegiatan nyanyi bareng, yang waktu itu ada artis yang lumayan fenomenal di tingkat dunia, siapa namanya itu? Yang nyanyi rungkat. Rungkat itu kalau dalam bahasa Jawa itu rusak. Tapi kalau melihat syair dari lagu rungkat itu adalah tentang kesetiaan atau pengkhianatan. Tentang pengkhianatan terhadap orang terdekatnya. Nah, kalau kemudian kita komparasikan dengan situasi dansa politik saat ini, yang kemudian hari ini persepsi publik menyimpulkan ada hubungan yang retak antara atau mungkin malah putus antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati yang tadinya hubungannya sangat dekat dari wali kota di Solo sampai gubernur DKI di kota Solo 2 kali, gubernur DKI sampai capres 2014, pencapresan 2019 itu kompak bersama-sama, setia bersama-sama. Tapi dinamika hari ini keduanya dipersepsikan pecah kongsi, bahkan bisa berhadap-hadapan. Karena putranya Mas Gibran Raka Buming Raka sekarang menjadi kontestan capres yang diusung dari partai yang hari ini akan berkompetisi secara elektoral. Artinya Bu Mega dengan Pak Jokowi, kalau kemudian ini Mas Gibran adalah anak dari Pak Jokowi, artinya Pak Jokowi akan membantu, akan ada keperpihakan, dan itu otomatis berhadapan-hadapan dengan Bu Mega. Jadi opini hari ini kemudian yang kedua, karena kebetulan Kaisang menjadi ketua umum PSI, hanya bin Salabin 2 hari jadi ketua umum, terus Mas Gibran statement-statement 4 hari sebelumnya seperti apa, tegak lurus ke PDI Perjuangan, ternyata ketika Partai Golkar mendeklarasikan, beliau terlihat bahagia dan lain sebagainya.
langsung konsolidasi ke ketum-ketum Partai Koalisi Indonesia Maju yang akhirnya hari ini Rabu tanggal 25 Oktober direncanakan akan berangkat ke KPU menjadi salah satu kontestan di pemilu Capres 2024. Lah, kemudian wacana-wacana yang berkembang persepsi orang ini bahwa Pak Jokowi menggunakan segala cara untuk bagaimana anaknya mempunyai posisi strategis dalam politik, termasuk Kaisang, dan terakhir adalah Gibran melalui pamannya di Mahkamah Konstitusi yang hari ini dipersepsikan sebagai Mahkamah Keluarga. Sehingga mayoritas atau sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap Bapak Jokowi hari ini yang tadinya prestasinya luar biasa diakui dunia, seketika mulai meredup. Karena apa? Karena dianggap sebagai orang yang haus kekuasaan. Sehingga menghalalkan segala cara termasuk melalui Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang lahir dari reformasi dan hari ini diacak-acak martabatnya demi kepentingan kekuasaan. Ini yang kemudian menjadi jawaban apakah simbol yang dipakai di HUT RI yang ke-78 di Istana Merdeka tahun 2023 menggunakan baju kebesaran Amangkurat I dan lagu Rungkat yang dinyanyikan dengan penuh gembira ria di halaman Istana Merdeka, apakah itu pertanda secara alam bahwa akan terjadi seperti yang hari ini terjadi? Nah, kebetulan bulan Februari tahun 2023 statement Pak Jokowi ketika ditanya Gibran Cawapres, beliau jawab, Mas Gibran belum punya pengalaman, Mas Gibran belum waktunya. Tapi sekarang ternyata hari Rabu tanggal 25 Oktober sudah direncanakan, sudah diberitahukan ke KPU bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi calon, akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini tentunya hanya sebatas kita belajar dari fenomena, belajar dari kenyataan, belajar dari setiap detik dan dinamika dansa politik di tanah air menjelang suksesi kepemimpinan nasional. Tapi inilah kehidupan selalu penuh dengan warna. Tapi yang utama bagi kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi bangsa adalah menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Mudah-mudahan besok lahir seorang pemimpin yang tepat untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju, lebih unggul, lebih makmur, lebih adil, lebih merata pembangunannya, masyarakatnya lebih bahagia, dan kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa kita. Perbedaan pilihan itu bagian dari sunnatullah. Itu bagian dari dinamika berdemokrasi. Saya Basro Sadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.